kecenderungan anak dan remaja dalam memilih koleksi. A. Literatur yang sering dipinjam oleh anak dan remaja. Kami mengambil contoh dari perpustakaan Gratama Pustaka. Pada tahun 2016, terdapat 3 literatur anak yang sering dipinjam oleh pemustaka perpustakaan Gratama Pustaka, yaitu 1. Survival Borneo. Buku ini dipinjam sebanyak 116 kali dalam jangka waktu setahun. Survival Borneo merupakan literatur anak yang menggambarkan petualang di hutan Borneo. 2. Keluarga Super Irit, 4/100 kiat hemat menjadi kaya. Buku ini menempati urutan kedua literatur yang sering dipinjam pada tahun 2016 dengan jumlah 82 peminjaman. Buku ini menceritakan tentang keluarga Bindai yang membeberkan rahasia hemat kaya mereka. 3. Rabbits. Buku ini berhasil dipinjam sebanyak 67 kali dalam setahun. Komik ini berisi cerita tentang kelakuan para kelinci dungu. B. Pemilihan literatur anak. Perpustakaan Gratama merupakan perpustakaan umum yang bernaung di bawah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta. Di perpustakaan ini disediakan layanan khusus untuk bacaan anak, yaitu layanan literatur anak. Layanan ini berisi literatur anak untuk usia 0-15 tahun. Literatur anak berupa komik, novel anak, buku sains anak, buku pengenalan sholat, buku tentang binatang, dan sebagainya. Berdasarkan keterangan informan, dapat diketahui bahwa literatur anak di perpustakaan Gratama Pustaka yang paling diminati adalah yaitu komik. C. Aspek penilaian literatur anak. Ada berbagai penilaian menurut Burhan Nurdiantoro yang akan diuraikan meliputi penilaian alur cerita, penokohan, tema dan moral, latar, style, ilustrasi, dan format. 1. Alur merupakan aspek yang harus dipertimbangkan karena aspek inilah yang juga pertama-tama menentukan menarik atau tidaknya sebuah cerita. Alur berkaitan dengan urutan penyajian cerita. 2. Penokohan. Tokoh merupakan unsur cerita yang paling banyak dibicarakan. Tokoh cerita yang hadir sebagai pelaku berbagai aksi yang seru atau menegangkan sering lebih mengesankan hati pembaca. Penokohan juga memiliki nilai yang penting dalam pemilihan koleksi fiksi. 3. Tema dan moral. Tema yang menyatakan pada suatu ajaran moral tertentu yang bersifat praktis pada hakikatnya adalah amanat. Moral merupakan salah satu wujud tema dalam bentuk yang sederhana, walau tidak semua tema semestinya merupakan nilai moral. Moral bersifat praktis, karena ajaran yang diberikan langsung ditunjukkan secara konkret lewat sikap dan tingkah laku tokoh cerita. 4. Latar. Sebuah cerita memerlukan kejelasan kejadian mengenai di mana terjadi dan kapan waktu terjadinya untuk memudahkan pengimajian dan pemahaman. Hal itu berarti bahwa sebuah cerita memerlukan latar tempat kejadian, latar waktu, dan latar sosial budaya masyarakat tempat kisah terjadi. Latar menjadi landas kunci cerita dan juga penting dalam rangka pengembangan cerita. 5. Style. Style berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam sastra. Jadi style itu termasuk dalam kategori bentuk, yaitu bentuk atau sarana yang dipergunakan untuk mengekspresikan gagasan. Aspek style menentukan mudah atau sulitnya cerita dipahami, menarik atau tidaknya cerita yang dikisahkan, dan karakternya juga mempengaruhi efek keindahan yang ingin dicapai. 6. Ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar-gambar yang menyertai cerita dalam buku sastra anak. Hampir semua sastra anak dari berbagai genre pada umumnya disertai gambar-gambar ilustrasi yang menarik. Kehadiran ilustrasi-ilustrasi tersebut dalam banyak hal akan menentukan daya tarik buku-buku bacaan yang bersangkutan bagi anak-anak. 7. Format.
Format bacaan memegang peran penting untuk memotivasi anak untuk membaca sebuah buku bacaan cerita, walau format itu sendiri bukan bagian dari cerita. Yang termasuk bagian format buku adalah bentuk, ukuran, desain sampul, desain halaman, ilustrasi ukuran huruf, jumlah halaman, kualitas kertas, dan model penjilidan.